hal yushtaratu ayyakuna ihtifaluna bisyami? Pertanyaan, apakah disyaratkan peringatan maulid kita itu bisyami harus dengan puasa? Apakah disyaratkan peringatan maulid Nabi kita itu harus dengan puasa? Karena tadi dalam riwayat Imam Muslim, Nabi kita memperingatinya dengan cara berpuasa. Ini nanti jadi serangan balik buat mereka. Mereka berkata begini, kan Nabi puasa, lah kenapa antum malah ngumpul-ngumpul kayak begini? Kenapa nggak pada puasa, pada makan-makan lagi? Malah nggak bagi-bagi kebulinya. Nanti begitu kan? Nah, Nabi puasa bro, kenapa ente malah bikin maulid? Bid'ah ente. Ya kan? Begitu kan? Nah, karena mereka menerima hadisnya. Iya, Nabi memang memperingati hari lahirnya tapi dengan puasa, bukan dengan maulid. Kan begitu. Ini seringnya didengarkan ya? Baik. Jawabnya, fa in qila, maka jikalau dikatakan begini, innan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tana, memperingati di yaumi maulidihi, dengan hari lahirnya, bisyami, dengan puasa. Wa antum, sedangkan antum nih, wahai antum peron pembela besek ya, tahtafiluna, antum memperingati, merayakan maulid Nabi bil ijtima'i, dengan berkumpul, wa ghairihi, dan selain ijtima', min anwa'il qurubati, dengan aneka ragam ibadah, wal a'mali, dan aneka ragam amal, allati lam yaf'alha, yang mana tidak pernah melakukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum, pada hari ini. Nabi nggak pernah lakuin apa yang ente lakuin kayak begini. Dari lahirnya Nabi mah puasa. Wa hadza minal bid'ah, ini perbuatan bid'ah. Tuh kan, ujung-ujung itu kan, wa hadza minal bid'ah, dan ini bagian dari bid'ah. Tuh, emang lu maksudnya ke situ lagi, mau nuduh kita ahli bid'ah. Tenang. Nah, dijawab sama Abu Ya Al-Maliki di sini. Fal jawab, maka jawaban dari pertanyaan yang kagak bermutu di atas ya. Ya, ini jawabannya. Anna hada, bahwasanya peringatan ini ya, yarji'u ila kaifiyatil ihtifali, kembali kepada tata cara pelaksanaan perayaan maulid, wa hayatihi, dan bentuk perayaannya. Urusan ini, masalah ini kembali kepada kaifiyat ya, kaifiyat dan bentuk cara pelaksanaan daripada maulid. Wal kaifiyatu al mutlaqatu, dan kaifiyat yang mutlak. Mutlak di sini yang pasti ya, yang apa namanya? Yang jelas Nabi lakukan. Masailu ijtihadiyatun, itu termasuk masalah ijtihadiyah. Jadi kaifiyat mutlak pelaksanaan maulid Nabi ini itu merujuk kepada masalah ijtihadiyah. Wa huwa, dan masalah tersebut laisa mahalla bahsina, bukanlah tempat pembahasan kita. Awas, jangan coba memalingkan kepada yang lain. Masalah pembahasan kita bukan tentang bahwasanya Nabi itu berpuasa ya, fokus. Ini bicara tentang kaifiyatnya, caranya, kondisinya seseorang melakukan acara maulid. Nah, di sini wahwa laisa mahalla ba'sina, dan itu bukan tempat pembahasan kita. Li'anna mahallal ba'si, karena bahwasanya tempat pembahasan kita huwa adalah mas'alatul i'tinai, masalah peringatan bimaulidihi sallallahu alaihi wasallam, ada masalah tentang peringatan maulid Nabi, bukan kaifiatnya, bukan tata laksananya, tapi peringatannya. Boya kalau meringatkan ya sudah peringatan, yang penting dalam jalan kebaikan. Toh tadi kan bahwasanya mensyukuri nikmat itu bisa hasil bukan hanya dengan puasa.
Dengan apa tadi? Dengan sujud, apalagi? Sedekah, apalagi? Baca Quran, betul? Tidak tok dengan puasa kan? Awas, mereka mulai menggeser topik pembahasan nih. Yang sedang kita bahas ini perayaan maulidnya, bukan kaifiatnya. Kalau kaifiatnya itu kembali kepada masalah ijtihadiyah, masalah yang furu'iyah. Kita sepakat di sini, berarti ente sepakat dong Nabi pernah. Kalau ente bilang Nabi memperingati maulidnya, berarti ente setuju dong Nabi memperingati maulid. Ya juga sih. Nah, berarti ente setuju kalau begitu. Nabi memang memperingati maulid. Dan ente gak usah ngebahas bagaimana kaifiatnya. Yang penting ente setuju gak kalau Nabi main maulid? Ya Nabi puasa sih hari Senin. Iya setuju gak? Ya setuju. Ya udah kelar. Berarti ente maulid juga. Ente setuju, ente ngerti, ente paham kalau gitu. Kalau Nabi juga memperingati maulidnya, hari lahirnya maksudnya begitu ya. Nah, di sini yang jadi pokok bahasan itu bukan kaifiatnya saudara, pelaksanaan peringatan maulidnya gitu. Awas, ini mereka berusaha menggeser mindset kita ini. Nanti ujung-ujungnya, iya ya kan Nabi mau puasa ya, kenapa kita maulid ya, kenapa kita begini ya. Nah, mulai geser pemahamannya. Awas, kita kembali lagi di sini ya. Hal sabata amla, tuh apakah ya peringatan maulid itu sabata ditetapkan syariat amla atau tidak? Nah itu urusannya. Kita lagi fokus membahas maulid Nabi itu, peringatan maulid Nabi itu ditetapkan syariat atau tidak? Ya atau tidak? Ditetapkan syariat nggak? Iya, ditetapkan syariat. Amma kaifa i'tana, adapun bagaimana pelaksanaannya, wa kaifa ihtamma, dan bagaimana kita menaruh perhatiannya, fahada maftuhun lil ummati, maka urusan ini kaifiat pelaksanaannya, tata cara bagaimana kita menaruh perhatiannya, maftuhun lil ummati, terbuka lebar untuk umat, bihasabi ijtihadihim, sesuai dengan kemampuan ijtihad mereka, sesuai dengan perhitungan ijtihad mereka. Kaifiatnya mah maftuhun lil ummah, terbuka lebar peluangnya, silahkan sesuai ijtihad masing-masing. Puasa mangga. Saya mah syukur maulid dengan puasa, tafadhol. Saya dengan baca Quran 30 juz, tafadhol. Saya dengan sedekah 1000 anak yatim, silahkan, saya daftar. Gitu ya. Silahkan, itu mah ijtihadiyah. Paham maksudnya? Kaifiat mah ijtihad masing-masing. Yang penting sepakati dulu. Setuju nggak? Setuju nggak maulid? Setuju, ya udah setuju beres. Kaifiatnya maftuhun lil ummah, terbuka lebar untuk umat, silakan. Iya. Begitu bunyinya ya. Wa nadharihim, ya, dan sesuai dengan pandangan mereka, wa ahwalihim, dan sesuai dengan kondisi mereka juga. Kita bikin maulid segede-gedenya sesuai dengan kemampuan. Gitu. Jangan beres maulid punya utang banyak. Nah, di sini lihat, kalau kaifiatnya mah sesuai dengan ijtihad umat, pandangan umat, dan kondisi umat, begitu saudara. Paham ya? Beda ya. Kalau Nabi, beliau ini berpuasa di hari lahirnya, yaitu adalah salah satu cara bersyukur yang beliau contohkan. Kaifiatnya ya ijtihad. Masya Allah, logikanya main ya. Iya, lanjut sedikit lagi. Wa mislu hadza katsirun minal umuril ijtihadiyah. Wa mislu hadza, dan yang seumpama ini, yang seumpama maulid ini, kasirun, sangat banyak jumlahnya, minal umuril ijtihadiyati, yang tergolong perkara-perkara ijtihadiyah, banyak. Allati sabata asluha, yang telah ditetapkan dalilnya, waturikat, ya, waturikat, dan diserahkan, ya, kaifiyatuha, kaifiatnya, tata caranya, wahai atuha, dan kondisinya,
lil ummati kepada umat. Diserahkan kepada umat kaifiat dan tata caranya mah. Masalah maulid ini cuma satu di antara sekian banyak masalah ijtihadiyah. Wahia dan al-umurul ijtihadiyah di sini ya, masalah ijtihadiyah di sini asyaratun, jumlahnya puluhan. Bahkan ya mi'atul masaili, ratusan masalah. Bukan cuma maulid saudara, ada puluhan bahkan ratusan masalah ijtihadiyah. Nah, ya'ti fid darajatil ula. Nah, ya'ti di sini berada. Ya'ti fid darajatil ula, berada di peringkat pertama. Masalah ijtihadiyah ini ya, berada di peringkat yang pertama. Di antara puluhan atau ratusan masalah ijtihadiyah ini berada di peringkat yang pertama, Al-Qur'anul Karim, tentang Al-Qur'anul Karim. Kita akan lihat masalah Al-Quran pun masuk kepada ranah ijtihadiyah. Mana buktinya? Kita lihat. Alladzi la yukhalifu, yang mana tentang Al-Quran ini la yukhalifu ahadun, tidak ada yang menselisihinya satu ulama pun, fi fadlihi, di dalam keutamaannya, wa fadli hifdhihi, dan keutamaan menghafal Quran, wa syarafi ta'allumihi, dan kemuliaan mempelajari Quran, wasyarafi hamalatihi, dan kemuliaan membawa Al-Quran, artinya mengamalkan Al-Quran, wa muallimihi, dan keutamaan mengajarkan Al-Quran. Kalau dalam urusan Al-Quran kita semua sepakatkan ya, sepakat. Tidak ada satupun ulama yang berbeda masalah keutamaan mempelajarinya, menghafalkannya, ya, dan mengajarkannya. Betul ya? Oke, kita sepakat di sini. Kemudian, lakin, akan tetapi, ya, hal hunaka, apakah di dalam Al-Quran, di dalam menghafal, mempelajari, mengajarkan Al-Quran, kaifiyatun, ada sebuah kaifiyat, au tariqatun, atau metode, la budda min ittibaiha, yang harus diikuti kaifiyah atau tariqah tersebut, fi sabili nasyrihi, di dalam jalan menyebarkan Al-Quran, wa ta'limihi, dan mempelajarinya, wa hifdhihi, dan mengamalkannya. Saya tanya, apakah disebutkan ya di dalam syariat sebuah kaifiyat, sebuah tata cara, atau sebuah metode tertentu yang wajib, yang harus diikuti umat di dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran? Tidak. Al-Quran tidak pernah disebutkan ada metode-metode tertentu. Ya, artinya Quran itu turun kepada Nabi, disampaikan kepada umatnya dengan apa adanya, dan dengan perkembangan zaman Quran ini mengalami berbagai macam metode-metode sesuai perkembangannya, betul ya? Tapi pada dasarnya tidak ada tuntunan khusus di sini. Lanjutkan dulu. Al-jawab. Nah, jawab dari pertanyaan di atas itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada kaifiat atau metode yang harus diikuti di dalam menyebarkan Al-Quran, mempelajarinya dan menghafalnya? Al-jawab, maka jawabannya adalah matrukun lil qari, diserahkan kepada yang baca Quran. Matruk, terserah, diserahkan lil qari, kepada yang baca Quran. Artinya apa? Tidak ada kaifiat tariqah tertentu di dalam menyebarkan Al-Quran, di dalam menghafal Quran, tidak ada, saudara. Bentar, kita bakal ketemu benang merahnya nanti ya. Ini lagi bahas masalah ijtihadiyah. Ya, nanti akan kita lihat di mana ijtihadiyahnya. Ya, akan kita lihat di mana letak ijtihadiyahnya. Baik. Wal waqi', dan faktanya. Wal waqi'u, dan faktanya. Baina yadaihi, di hadapannya, baina yadaihi, di hadapannya. Ya. Di hadapan Quran ini zahirun wadihun,
Ya, zahirun nampak jelas kasyamsi seperti matahari. Faktanya ya tentang Al-Qur'an ini zahirun wadihun kasyamsi. Nampak jelas seperti matahari. Apanya? Kita lihat. Yura fihi, dilihat, fihi padanya, pada zahirun wadihun, al-madarisul qur'aniyah, madrasah Quran, wal jam'iyatu, dan jam'iyah atau universitas Al-Quran. Saya tanya, dulu emang di zaman Nabi ada madrasah Al-Quran? Di zaman Nabi ada universitas jurusan Al-Quran? Berarti ini masalah apa? Ijtihadiyah. Saya tanya, pernahkah Ibnu Mas'ud mendirikan universitas Al-Quran? Pernahkah Ibnu Abbas mendirikan madrasatul Quran? Tidak. Tapi sekarang sudah banyak SDIT Quran. Iya. Iya enggak? Pesantren Al-Quran. Loh, kan tidak ada tuntunan kaifiatnya mendirikan itu. Emang di zaman Nabi ada gitu-gituan? Nah loh, ini yang disebut ijtihadiyah, saudara. Karena kita nggak dituntut ya dalam Al-Quran itu ya tidak ada tuntutan khusus kita harus seperti ini, enggak. Begitupun tadi ketika kita mensyukuri hari lahirnya Nabi, enggak mesti harus puasa. Iya. Gitu maksudnya. Kembali ke situ. Kembali kepada umat. Iya. Nah, mendirikan madrasah Al-Quran, University Al-Quran, tujuankan untuk penyebaran Al-Quran kan? Nah, itu serahkan kepada umat. Nah, kalau memang kita kembali kepada Nabi nggak pernah bikin Universitas Al-Quran, robohin. Kan gitu. Nabi nggak pernah maulid pakai puasa. Ya udah. Kalau ente balikin, robohin tuh universitas. Ada seorang dosen di sebuah universitas ilmu tafsir Quran. Nabi tidak pernah mengadakan maulid, Nabi itu puasa. Ente dia ngajar di universitas. Kalau perlu bakar tuh kampus ente. Mengapa? Nabi mengajarin ngajar di kampus. Nah, gitu maksudnya. Nah, jadi masalah kaifiyat maulid itu adalah masalah ijtihadiyah gitu maksudnya. Sebagaimana ketika para pendahulu kita membuat madrasah Quran, universitas Quran, ya itu maksudnya ke situ. Ijtihadiyah. Dan kalau kembali kepada ke sana, nggak ada. Salah dong yang bikin madrasah Quran. Baik. Terus pelet, masih banyak kedepannya. Wal jawaizu wasyahadat. Wal jawaiz. Jawaiz itu kata kita apa? Beasiswa. Bagi yang hafal 30 juz mendapatkan beasiswa S1 selama 4 tahun. Saya tanya, beasiswa ada zaman Rasulullah? Beasiswa Quran. Wasyahadat. Nah, ini yang paling mencolok. Wasyahadat, ijazah. Ditulis dengan pertolongan Allah telah berhasil menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz dalam waktu 3 hari. Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Al-Fadil Muhammad Fatul Tawakal. Ada ijazahnya tertulis. Saya nanya, di zaman Nabi ada ijazah? Ijazah Quran ada? Ada? Nah, kalau memang itu salah, bakar ijazah antum. Jangan pakai ijazah dong. Kan itu gini. Iya, itu ijtihadiyah namanya. Gak usah terlalu kaku. Antum aja pakai ijazah, ngelamar kerja pakai ijazah. Jadi dosen melampirkan ijazah 30 juz itu. Ijtihadiyah. Wanadawatu dan seminar Quran. Pelatihan baca tulis Quran, Iqra. Pelatihan baca tulis metode Ummi. Pelatihan metode Al-Quran dan Kitab Kuning, Amsilati. Emang ada zaman Nabi? Ada seminar? Ayo deh. Itu adalah masalah ijtihadiyah lagi aja.
wal musabiq wal musabaqat. Nah, ini apa lagi? Wal musabaqat, dan perlombaan hafalan Quran. Ayo, dai apa namanya? Tildacil apa? Hafiz cilik. Ayo. Emang pernah ada zaman Nabi perlombaan Quran? Apalagi itu mah ini mah yang apik malah memperdebatkan masalah itu. Ulama yang apik nggak mau dilombain, nggak ada contohan. Tapi siapa yang paling gencar mengadakan lomba hafiz internasional itu? Itu yang bikin rumah. Ya mereka sono yang paling gencar mengadakan musabaqah. Pertanyaannya, apakah hal itu ada di masa Rasulullah? Ada tidak? Tidak ada. Tapi mengapa mereka tidak menyerangnya sebagaimana mereka menyerang masalah maulid? Musabaqah kan nggak ada zaman Nabi. Emang Nabi nyontohin penyebaran Quran itu dengan cara dilombakan? Hah? Enggak kan? Kenapa nggak diserang sih itu? Kenapa giliran acara maulid diserang habis-habisan? Ada apa ini? Gak kebagi bully dia. Kalau memang mau menyerang orang-orang bikin maulid, bersyukur dengan hari lahir Nabi dengan mengadakan perkumpulan, ya, lalu mereka mempermasalahkan tapi tidak mempermasalahkan ketika Al-Quran diperlombakan, di mana letak keadilan mereka? Di mana letak akal sehat mereka? Kok yang ini nggak dipermasalahkan, sedangkan ini nggak pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tapi kenapa peringatan Maulid berkumpulnya manusia dipermasalahkan? Itu saudara. Ya. Lanjut. Wa yura, dan dilihat. Nah ini apa lagi? At-tasjilatul Qur'aniyatu, rekaman Quran. Ayo. Alal ashritah al-kaset. Al-kaset. Itu kaset. Al-kaset. Kaset rekaman, ya. At-tasjilatul rekaman Quran di dalam kaset ashritah, dapatkan CD, DVD dan kasetnya. Nah itu ashritah. Ya. Syariatun itu kaset, ashritah jamaknya. Ya. Al-kasit, kaset. Nah itu. Nah coba. Al-Imam Ad-Doktor Al-Syekh Abdurrahman As-Sudais, Bismillahirrahmanirrahim, berapa dalam bentuk CD dan DVD-nya? Ada kan? Rekamannya ada? Al-Imam yang banyak imamnya Masjidil Haram yang suaranya dibentuk rekaman Qur'annya dalam kaset. Pertanyaannya, apakah terjadi ada itu di zaman Rasulullah? Kenapa itu tidak dipermasalahkan? Siapa yang suruh tuh Quran direkam dalam kaset? Bid'ah itu. Ada yang pernah bilang begitu? Enggak ada. Tapi kita bikin maulid, ngumpul bikin maulid, bid'ah katanya. Nah loh, ada apa ini saudara? Quran yang dibuat rekaman kaset yang jelas-jelas tidak ada di zaman Nabi, tidak ada masalah. Maka bahkan mereka sangat gencar sekali mengirimkannya kepada kita dalam bentuk kaset, DVD, CD, link, video dan lain sebagainya kan? Wah, tambah bid'ah lagi tuh. Linknya link Quran, iklannya, wah, iklan celana dalam. Apa nggak tambah parah itu? Tapi kenapa mereka tidak mempersalahkan itu? Jelasin ya. Tasjilat rekaman Quran alal ashritah ay al-kaset wal ajhizati dan perlengkapan wal alati dan peralatan al-hadithah modern, al-hadithati modern kekinian. Betul? Sekarang ya itu seperti link-link di YouTube, link-link di Google, itu maksudnya. Ya, ajhizah itu perlengkapan, al-alat, al-hadithah, perlengkapan peralatan modern sekarang ini. Dan tidak ada yang menyebut ini sebagai perbuatan bid'ah, dhalalah finnar. Kenapa? Ini masalah ijtihadiyah. Ini metode dalam penyebaran Al-Quran. Memang tidak pernah dicontohkan di zaman Nabi, tapi ini masalah ijtihadiyah umat Rasulullah. Buktinya, faktanya banyak yang terbantu dengan cara ini, betul tidak? Betul.
Lalu kami pun mengadakan maulid. Kenapa Anda tidak masukkan ini sebagai ranah ijtihadiyah saja? Karena ini cara metode untuk mengumpulkan umat dalam satu momen yang besar untuk lebih mencintai Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Apa masalahnya? Gitu. Ya. Ayo melek mata, wahai engkau yang masih menyalah-nyalahkan hal ini, ya. Bidah-bidahin. Wal matabi'u wal majami'ul qur'aniyah. Wal matabi'u, dan percetakan. Quran dicetak. Quran itu adanya di kulit binatang, pelepah korma. Kenapa dicetak? Ayo. Wal majami'u, dan lembaga-lembaga Quran. Iya kan? Departemen Quran Republik Indonesia, ya enggak? Lembaga tasqih. Enggak ada itu. Percetakan lembaga Quran enggak ada. Tapi itu dibuat sebagai jalan, sebagai sarana untuk menyebarkan Al-Quran ijtihadiyah, enggak masalah itu. Boleh. Watafannunu fi ikhrajil masafihi. Watafannunu, dan aneka ragam fi ikhraji, di dalam mengeluarkan al-masahifi, mushaf. Aneka ragam metode di dalam mengeluarkan mushaf. Apanya? Tobaan, cetakannya. Betul? Cara nyetaknya macam-macam. Wawarokon, dan kertasnya. Betul? Ada yang full color, ada yang gak ada colornya, ya, macam-macam kertasnya. Ada yang kertas putih, ada yang kertas kuning, ya, ada yang kertas warna. Betul? Nggak ada di zaman Nabi itu. Wasyaklan, dan bentuknya. Ada yang kecil, ada yang gede, ada yang sedang, ada yang raksasa, ada yang mungil, ada yang dalam aplikasi. Betul? Lah, kenapa nggak dipermasalahkan itu? Warosman, dan tulisannya. Ada yang Usmani, ada yang Khufi, ada yang Riq'ah, lain sebagainya. Waharfan, dan hurufnya. Macam-macam hurufnya. Walaunan, dan warnanya. Ada cetak warna, lafaz Allah warna merah. Ya kan? Idgham hijau, iklab biru. Quran warna. Emang Nabi ngajak? Emang ada zaman Nabi itu? Ayo lu. Walaunan, dan warnanya. Watajlidan, dan jilidnya ala ashkalin, dengan aneka ragam bentuk. Ala ashkal, dengan beraneka ragam bentuk. Wanamajidin, dan berbagai model. Wa maqasatin, dan berbagai ukuran-ukuran. Muta'addidatin, yang sangat banyak. Mutanawwi'atin, yang bervariasi. Fakhiratin, yang membanggakan. Mahiratin, yang cerdas, kreatif lah kata kita. Mahirah, kreatif. Jadi cerdas, kreatif. Sekarang mushaf itu udah enak banget dilihat kan? Betul tidak? Sekarang orang udah Masya Allah, cakep banget, cetakan segala macam, kreatif sekarang. Nah, tasurrun nadhirin, yang menyenangkan mata orang memandang. Wa taqirru uyunal mu'minin, dan membahagiakan, menyejukkan pandangan orang-orang beriman. Betul ya? Dengan kreativitas, dengan aneka ragam bentuk, warna, huruf, bentuk Quran percetakan sekarang, orang makin mesra, makin indah, makin nyaman memandang Al-Quran. Betul ya? Terasa kan ya? Pertanyaannya, ujungnya nih. Fahal hadza kulluhu kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Maka apakah keseluruhan hal ini telah ada ala ahdi Rasulillah, pada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abuya menanyakan hal itu. Jelas sampai di sini. Nah, ini baru masalah Quran doang. Tadi jumlahnya berapa? Ratusan masalah ijtihadiyah. Ini baru di peringkat pertama masalah Quran. Belum yang lain kita bahas. Ayo, mau sampai mana? Mau sampai mana yang mau bahas? Ini baru urusan Quran aja udah kelar udah. Karena kalau kita tetap bersikukuh dengan kaifiat yang dicontohkan dahulu tanpa ada ranah ijtihadiyah, maka semua hal ini terlarang adanya.
Kalau tidak ada ijtihadiyah, jangankan bentuknya, titik dan harokat saja itu sudah masuk ranah ijtihadiyah. Karena dahulu ya hijaiyah tidak ada titik dan harokatnya. Ba, ta, sa, mangkok doang nggak ada baksonya. Ba, ta, sa nggak ada baksonya. Jangankan harokatnya. Kalau nggak ada harokatnya gundul. Kalau nggak ada titiknya telanjang udah. Gundul telanjang lagi. Dulu begitu saudara. Ya, titik dan harokat itu masalah ijtihadiyah, bayangkan ya. Itu belum bicara masalah kertasnya, cetakannya, warnanya, bentuknya, belum itu. Kita bicara masalah titik dan harokatnya saja, itu sudah masalah ijtihadiyah. Nah, kalau kita merujuk kepada bentuk tulisan dahulu, harusnya titik dan harokat itu tidak boleh ada. Siapa yang bisa baca? Orang alim loh. Mesti ngerti. Ya kan? Paham kan semua ini ya? Nah, memang tadi kata mereka, ini bid'ah. Nabi itu memperingati hari lahirnya dengan puasa. Dengan puasa. Antum jangan bicara masalah kaifiat. Kalau kaifiat itu masalah ijtihadiyah. Yang kita sepakati saat ini, peringatan Maulid Nabi itu boleh apa enggak? Gitu aja, ayo jawab. Kalau dia bilang kagak, menyalahi hadis yang sahih ini. Ya. Dia menyalahi hadis sahih riwayat Imam Muslim yang mana Nabi sendiri memperingati hari lahir dengan berpuasa. Kalau dia bilang tidak boleh, berarti dia menyalahi hadis sahih. Jelas. Banyak belajar lagi dia. Iya. Berarti menyalahi hadis ente. Ingkar sunnah ente. Nah, boleh kalau itu boleh ya, boleh. Nah, kalau boleh, gimana? Kudu puasa dong? Tunggu dulu. Kalau masalah kaifiat dan kondisi pelaksanaannya itu masalah ijtihadiyah. Gitu. Yang penting sepakatin dulu, maulidnya boleh nggak? Boleh. Nah, masalah pelaksanaannya ijtihadiyah gitu saudara. Yang puasa monggo. Ya kita mah ngumpul, mengundang para ikhwan, menyiapkan makanan. Di situ kita baca Quran, kita baca sholawat, kita baca zikir, istighfar dan sebagainya. Ditutup dengan ceramah mau'izatul hasanah, makan bersama. Borongan. Nggak lupa ada rezeki sedikit, panggil yatim du'afa ke rumah, santuni mereka. Semuanya kami borong. Siangnya puasa ya. Semuanya kami borong. Ayo, saya tanya, baca Quran, ada syariat, ada. Apa yang salah dalam maulid kami? Itu saudara. Ya, jadi jelas sekali ya. Bahasanya kaifiatnya, tata caranya itu adalah masalah ijtihadiyahnya. Kalau ijtihadiyah itu matrukun lil ummah. Ya, diserahkan kepada umat, maftuhun lil ummah, terbuka lebar tata caranya untuk umat sesuai dengan ijtihad, pandangan dan kondisi mereka. Jelas ya? Masya Allah. Adillatu jawazil ihtifali bi maulidin Nabi SAW. Dalil-dalil bolehnya peringatan maulid Nabi SAW. Kita baru masuk dalilnya. Walaupun tanpa dalil ini semua, kita akan tetap merayakan maulid Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat kita. Karena kita tidak butuh dalil dalam memperingati maulid. Kita nggak butuh dalil dalam mencintai Rasulullah SAW. Biarkan mereka sibuk mencari dalil, kita sibuk dengan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Tapi karena kita adalah orang-orang yang beramal dengan dalil, ya, dengan tuntunan, tentu kita akan pelajari. Seandainya pun dalil ini nggak kita ketahui, cukuplah cinta kita sebagai modal kita dalam mencintai Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.